Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Lasari dari program studi bimbingan konseling BK2A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, teman-teman, jadi di sini saya akan mencoba meresensi atau saya akan mencoba mengulas kembali tentang salah satu webinar yang saya baca atau yang saya lihat tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik itu sendiri. Yang ini tuh terjadi di mana pada masa COVID-19 yang memang mengharuskan pembelajaran itu dilaksanakan secara atau diselenggarakan secara optimal bagaimanapun itu keadaannya, walaupun itu dalam keadaan daring atau online. Nah teman-teman, hal yang paling nyata ialah pada saat terjadinya COVID-19 yang pernah kita alami dari beberapa tahun ke belakang ini, di mana kita ini merasakan metode pembelajaran mulai dari tatap muka, kemudian lari kepada pembelajaran jarak jauh ataupun itu daring atau online. Nah, yang tentu saja mengubah tatanan kehidupan kita atau mengubah bagaimana cara kita belajar atau bagaimana metode pembelajaran kita berlangsung dalam suatu keadaan sekolah ataupun lain sebagainya, ataupun juga tentang bagaimana orang lain bekerja atau hal lainnya gitu. Nah teman-teman, tentu saja hal itu sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Salah satunya ialah dengan adanya suatu proses penurunan yang sangat signifikan saja. Hal ini tuh sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Salah satunya yaitu jumlah belajar di dalam seminggu. Nah, terus ada juga jumlah belajar di dalam sehari itu pasti terbatas ya teman-teman. Nah, keterbatasan ini tuh dimulai dari akses internetnya seperti apa, sampai dengan kapasitas guru, orang tua, maupun peserta didik itu sendiri. Nah, si pandang ini tuh menjadi suatu tantangan terbesar dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini tuh merupakan hal yang telah kita alami dan sesuai dengan salah satu sumber yaitu Daily Safe pada tahun sekitar 2020-an yang memang menyebutkan bahwa dengan adanya pandemi ini mengubah metode pembelajaran dari tatap muka menjadi daring. Nah, salah satu yang paling berpengaruh ialah di mana cara pembelajaran guru dengan murid yang memang mengalami berbagai hambatan gitu, pastinya berbagai hambatan, karena kalau dengan online itu bagaimanapun hambatan itu akan terjadinya tidak dapat dipungkiri ya bagi kita dalam keterbatasan internet ataupun keterbatasan kuota atau lain hal sebagainya gitu teman-teman. Nah, dalam rangka mengatasi krisis pemulihan terhadap krisis pembelajaran ini, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, dengan adanya learning gap atau learning gap dan learning loss, Kementerian Pendidikan dan Teknologi telah mengeluarkan berbagai macam suatu kebijakan untuk memulihkan pembelajaran kita. Nah, satu-satunya dengan kebijakan Merdeka Belajar atau yang kita ketahui yaitu kurikulum Merdeka, teman-teman. Nah, tentu saja Merdeka Belajar ini sudah sampai pada episode 19. Nah, terkait dengan kelunturan kurikulum Merdeka yang telah diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2020 lalu, sahabat sekolah dasar dimanapun berada. Nah, kurikulum Merdeka sebelumnya dikenal dengan kurikulum paradigma baru yang memang ditawarkan sebagai salah satu opsi atau sebagai salah satu pilihan pemulihan belajar akibat pandemi tersebut, teman-teman. Mengapa kurikulum Merdeka ini dianggap sebagai opsi yang dibutuhkan pada masa pandemi? Masa ini dikarenakan kita ini sedang mengalami suatu krisis pembelajaran, hingga memang sangat diperlukan kurikulum yang sangat fleksibel, di mana kebutuhan kurikulum ini tuh ialah tentang bagaimana mengembangkan kemampuan peserta didik itu sendiri, teman-teman. Nah, di mana kurikulum ini yang sangat fleksibel ini merupakan banyaknya suatu
Keunggulan lainnya dari kurikulum ini ialah kurikulum yang sangat difokuskan pada materi esensial dan mengembangkan peserta didik, di mana kurikulum yang sangat fleksibel sehingga dapat mengubah karakteristik di mana di dalam kurikulum Merdeka ini salah satu esensinya ialah kurikulum yang mengacu pada fase atau pencapaian kompetensi pembelajaran karakteristik peserta didik itu sendiri, sehingga belajar lebih mendalam dan menyenangkan. Banyak keunggulan lainnya teman-teman dalam kurikulum belajar ini. Nah, bukan hanya itu teman-teman, ternyata kurikulum itu memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk mengeksplorasikan lingkungan untuk mendukung pengembangan karakter peserta didik itu sendiri, teman-teman. Dengan menguatkan suatu pembelajaran yang memang merujuk pada Pancasila itu sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Dengan adanya video yang saya sampaikan, harus adanya suatu hal yang dapat mendukung adanya kurikulum ini dengan mensosialisasikan kepada seluruh Indonesia, dengan yang kita ketahui pembelajaran ini berpusat pada peserta didik itu sendiri. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.